Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai rencana pembelajaran dalam UBD. Kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Dewi Lestari dan teman saya Feni Ramadanti. Pada rencana pembelajaran dalam UBD terdapat 7 tahapan yang dikenal dengan where to, yaitu where and why, peserta didik memahami kemana arah pembelajaran, lalu hook, hak peserta didik untuk memperoleh pembelajaran, yang ketiga equip, memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu provide, menyediakan peluang kepada peserta didik untuk berpikir krisis. Evaluate, peserta didik dapat mengevaluasi kemajuan diri. Yang keenam yaitu to be tailored, yaitu memfasilitas peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan kebutuhan individu. Dan yang terakhir yaitu to be organized, untuk mengoptimal pemahaman peserta didik yang mendalam. Pada tahapan yang pertama yaitu where and why. Apa tujuan pembelajaran Anda? Yang pertama yaitu tujuan layanan membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dan perkembangan yang optimal berdasarkan pada karakteristik dan SKKPD dengan menggunakan layanan bimbingan klasikal. Yang pertama, membantu konseli menemukan dan mengembangkan potensi diri serta memahami perasaan diri dan perasaan orang lain. Yang kedua, membantu konseli untuk mengembangkan hubungan sosial siswa dengan teman sebaya. Yang ketiga, membantu konseli mengembangkan sikap dan kebiasaan yang positif. Yang kedua yaitu where and why. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Sebelum pembelajaran dimulai, beberapa siswa sudah mengetahui tentang topik yang akan dibahas. Lalu siswa dapat mengingat kembali topik yang telah dibahas. Dan yang ketiga, siswa dapat menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan topik yang sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran telah didasarkan pada perkembangan diri peserta didik agar siswa mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dalam bentuk yang menarik, dan memberikan tanggapan dalam kelompok. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Feni Ramadanti. Kepada Feni, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. 1 yaitu siswa dapat menjelaskan topik yang sudah dibahas. 2, siswa dapat menafsirkan topik yang sudah dibahas secara jelas dan bermakna. 3, mampu menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu siswa mampu berpikir kritis dan memiliki perspektif dalam topik yang sudah disampaikan. Siswa memiliki rasa empati terhadap keadaan atau perasaan yang dimiliki oleh teman. Siswa memiliki pengetahuan diri dalam bentuk pemahaman dan arti pembelajaran yang bermakna. Yang selanjutnya yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Dalam menilai dan mengevaluasi siswa dibutuhkan sebuah penilaian agar guru dapat memantau sejauh mana siswa telah mempelajari topik yang dibahas dan pengetahuan yang didapat oleh siswa. 1. Pengenalan kriteria penilaian ini mencakup kemampuan menjelaskan, menafsirkan, pengetahuan diri, dan memiliki perspektif terkait kemampuan siswa dalam memahami topik yang sudah disampaikan. Akomodasi. Kriteria penilaian ini mencakup kemampuan berempati. Yang terakhir yaitu tindakan. Kriteria penilaian ini mencakup kemampuan menerapkan. Kriteria penilaian layanan harus jelas dan spesifik agar dapat memberi umpan baik yang berguna bagi siswa untuk membangkitkan potensi yang ada pada dirinya dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kekurangan dan keberhasilan layanan sehingga layanan yang akan diberikan nanti lebih sempurna dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu review jurnal. Analisis rubrik penilaian, menulis puisi pada rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Berdasarkan jurnal tersebut berkaitan dengan pengembangan pembelajaran UBD pada aspek where dan why. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran rubrik
penilaian yang digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi kesesuaian rubrik dengan capaian kompetensi pembelajaran. Agar guru bisa membuat rubrik penilaian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam pembuatan puisi dan kesulitan dalam menuangkan pikiran, perasaan, serta minimnya diksi yang dimiliki. Referensi jurnal kedua yaitu judulnya Penerapan Metode Kolaborasi Melalui Media Cerita Pendek dalam Pembelajaran Menulis Puisi Kelas 10 Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah II. Berdasarkan ringkasan jurnal tersebut, terdapat pengembangan pembelajaran UBD pada aspek where dan why. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan metode kolaborasi melalui media cerita pendek dalam pembelajaran menulis puisi karena pengajaran pembelajaran menulis puisi karena bahasa dan bahasa sastra Indonesia di berbagai jenjang pendidikan selama ini sering dianggap kurang penting dan dianaktirikan oleh para guru, apalagi guru yang pengetahuan dan apresiasi sastranya dan budayanya rendah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan, where and why ini merupakan tahapan pertama dalam rencana pembelajaran dalam UBD, bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dan perkembangan potensi diri secara optimal berdasarkan karakteristik dan SKKPD. Dalam menilai dan mengevaluasi dibutuhkan sebuah penilaian untuk memantau sejauh mana siswa telah memahami materi yang disampaikan. Kriteria penilaian harus jelas untuk menghasilkan umpan balik yang berguna bagi peserta didik. Baiklah, itu saja pemaparan dari kelompok 1 terkait tahapan yang pertama dalam rancangan dan pembelajaran dalam UBD, yaitu where and why. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.